Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya, Sherlina Dwi Asri. Minggu kemarin kan saya sudah membahas mengenai bab 2 buku Filsafat Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan nih ke bab 3 buku Filsafat Pendidikan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sherlina Dwi Asri dengan NPM A1M020034 kelas 6B Prodi Pendidikan IPA. Judul dari bab 3 buku Filsafat Pendidikan adalah Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Adapun submateri yang akan dibahas ada 4, ya. Yang pertama, ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Yang kedua, apa itu hakikat manusia? Yang ketiga, apa itu hakikat pendidikan? Dan yang keempat, bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Kita langsung saja ke materi yang pertama, ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia baik dalam bidang iptek maupun imtak. Baik, langsung saja ke materi yang kedua, apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas. Manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi yang labil. Hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif, sebagaimana disyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Bagian ini ada pandangan beberapa ilmuwan barat tentang hakikat dari manusia. Yang pertama ada pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud. Secara hakiki, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur kepribadian yang asli yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting. Yang ke B ada pandangan humanistik menurut Roger Hansen, Adler, dan Martin Buber. Human berarti manusia, yaitu memahami secara hakiki kepribadian manusia dan dari manusia berdasarkan rasio pemikiran manusia. Pandangan behavioristik, pelopor aliran behavioristik antara lain Skinner, Thorndike, Waston, Pavlov, Gagne. Mereka menyatakan bahwa manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Jadi itu ada 3 pandangan dari beberapa ilmuwan. Yang pertama pandangan psikoanalitik, yang kedua pandangan humanistik, dan ketiga pandangan behavioristik. Poin selanjutnya, sifat dan hakikat manusia. Adapun sifat dan hakikat manusia antara lain kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, consistent of man, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Poin selanjutnya ada pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yakni Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar, dan Al-Bani Adam. Manusia makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan pokok penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya serta mengabdi kepadanya. Poin selanjutnya ada dimensi-dimensi hakikat manusia menurut Mudiaharjo 2001 dan Umar Tirta Raharja tahun 2000. Dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi keindividualan. Lisen mengartikan individu sebagai orang atau seseorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosial. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalam
terkandung unsur saling memberi dan menerima. Selanjutnya ada dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang religius. Poin selanjutnya ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan yang utuh, tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang tidak utuh akan terjadi di dalam proses perkembangan. Ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesosialan, dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun domain efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, apa itu hakikat dari pendidikan? Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Tujuan pendidikan itu dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, tujuan umum pendidikan atau tujuan akhir pendidikan, dan yang kedua, tujuan khusus pendidikan. Tujuan umum pendidikan tertuju pada tujuan hidup. Tujuan khusus pendidikan dapat dibedakan menjadi yang pertama, tujuan pendidikan tak lengkap, yang kedua, tujuan pendidikan sementara, dan yang ketiga, tujuan pendidikan instruksional. Baik, kita lanjut ke submateri yang terakhir. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan memanusiakan kemanusiaan manusia. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Selanjutnya, pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Baik, terima kasih. Itu tadi paparan materi bab 3 buku Filsafat Pendidikan dari saya. Sebelum saya tutup, untuk teman-teman sekalian, agar lebih memahami materi ini, silahkan cek link di bawah untuk mengetahui soal-soal evaluasi. Baik, demikian paparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman selanjutnya. Tunggu video-video saya berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.